bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Laisa Al-Baqarah 272. Al-Baqarah 272. Laisa bukanlah alaika kewajibanmu hudahum menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Walakinnallaha tetapi Allah lah. Walakinnallaha akan tetapi Allah lah yahdi memberikan petunjuk taufik mayyasa kepada yang ia kehendakinya, kepada yang ia kehendakinya. Silakan surah Al-Baqarah 272. Al-Baqarah 172. 272. Wa ma tunfiku min khairin, dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, fali anfusikum, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Itu adalah untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, yuwaffa ilaikum, niscaya akan diberi balasan. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dirugikan, tidak akan dianiaya. Kagu Bapak Ibu rahimakumullah, nanti mungkin untuk minggu muko pakai Al-Quran masing-masing ya. Karena lah tahu di bagian dakwah mungkin buletin tidak dijalankan gitu kan. Tidak dijalankan. Nah, ayat ini surah Al-Baqarah 272 ya, 172 punya sebab turun ya, punya sebab turun. Salah satunya bahwa kaum muslimin pada permulaan Islam, awal-awal mula Islam itu tidak suka bila nasab keturunan dikaitkan dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Tidak mau. Ini sebab turun ayat ini. Sebab turun surah Al-Baqarah 272. Sangat tidak mau. Keturunan
nasab mereka dikaitkan dengan orang musyrik. Lalu mereka menginginkan dan bahkan memohon serta meminta untuk diberikan keringanan dalam masalah ini. Maka turunlah laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha sampai wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud? Tugas kalian pula memaksa orang untuk mendapatkan petunjuk Islam. Itu maksudnya. Tidak bisa orang musyrik dan orang kafir harus Islam. Dan dipaksa. Tidak bisa. Karena hidayah petunjuk itu adalah mutlak Allah. Itu dari berbagai tafsiran kita lihat. Bahkan saya ambil dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kemudian tafsir Al-Munir. Petunjuk itu ada dua. Al-Huda, karena di sini ada laisa alaikum hudahum, bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Yang pertama Al-Huda at-Taufiqi, yaitu petunjuk berupa taufik kepada jalan kebaikan. Taufik, petunjuk kepada kebahagiaan. Dan ini dimiliki oleh Allah. Mutlak dimiliki oleh Allah. Ya. Yang kedua, ad-dilalah wal irsad. Itu petunjuk yang kedua, yaitu petunjuk berupa memberikan pengarahan, penjelasan. Contoh, ada tugas enggak Nabi Muhammad? Kita ambil contoh Nabi Muhammad. Ada enggak tugas Nabi Muhammad menyampaikan risalah, ajaran? Ada. Jadi, jocaro penafsiran, jocaro penjelasan, jocaro petunjuk model itulah. Ada pelajaran-pelajaran, ada pendidikan, ada pembinaan. Itu namanya petunjuk ad-dilalah war irsad. Kalau petunjuk taufik, taufik itu dari Allah. Dari Allah mutlak. Dan satu awak doh. Tetapi kalau petunjuknya dilalah wal irsad, berarti ada ikut campur peran Nabi dan Rasul. Dalam tafsir ini adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menyampaikan ajaran, disampaikan. Setelah disampaikan, ada yang mendapat petunjuk, ada yang tidak, terserah. Adonan masuk dari telinga suwo keluar, kalau suwo itu kida, kalau kanan kiri, masuk dari kiri keluar dari kanan, lalu saja susah dapat petunjuk. Padahal dilalah ajaran, petunjuk, bimbingan, pembinaan sudah ada. Ini faktornya ada. Kalau ndak kabua pokok layar kok sinyal ndak menangkok. Sinyal lagi kancang, tapi layar monitor kabur, payah juga. Sekali lagi, petunjuk itu ada dua. Nah, kalau ceramah, tausiah, penjelasan,
kajian tafsir, tauhid, akidah, akhlak, sejarah disampaikan. Itu namanya dilalah wal irsad. Perlu, sangat perlu. Kalau tidak perlu, tidak mungkin diutus Nabi dan Rasul. Sempat tidak ada Nabi dan Rasul ketika itu fatrah kosong namanya, maka manusia akan tambah sesat. Ledi agi ju pelajaran, ledi agi ju ceramah, masih banyak ju dan sase. Ndak disiko doh. Siko kanda yang bawa ko. Di Manado, di Manado. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan sampai periwayatan ini jalur sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Nabi memerintahkan agar janganlah diberi sedekah kecuali orang-orang yang memeluk Islam. Hingga turun ayat ini. Nabi sahabat kalau dapat nan dapat sedekah kuah, nan dapat infako, orang Islam saja. Turun ayat ini. Al-Baqarah 272. Maka dengan turun ayat ini asbabun nuzul yang kedua. Maka yang bukan Islam pun bisa menerima sedekah. Ado tetangga awak babedo akidah Jawa. Boleh hendak awak magih ke tetangga nan babedo akidah Jawa, keyakinan Jawa? Boleh. Mana ayatnya? Aku zakat dah boleh. Batanyo sakete Haji dapat jawaban, dapat kasadonyo. Terima kasih Pak Haji. Kalau zakat tidak boleh. Tapi kalau infak, sedekah yang tidak mesti sampai nisab dan ada haulnya, boleh. Nanti sabalawa Buddha, agil. Kalau iyo. Kau udah Buddha doh. Muslim. Lah, maka dengan ayat ini setelah turun, akhirnya Rasulullah diam. Dan Rasulullah tidak berat memberi kepada yang bukan Islam. Ini ayatnya. Kalau baragih lah. Kalau pakaro orang beko masuk Islam itu ndak urusan awak doh masalah hidayah, urusan Allah. Kan itu yang asbabun nuzul, sebab turun ayat yang pertama apa? Taraso bare orang-orang Islam kalau bersama-sama juga mereka. Kece Allah. Ndak urusan kalian masalah hidayah itu, ndak urusan kalian petunjuk, ndak. Itu urusan Allah. Tugas kalian menyampaikan. Nah itu. Asbabun nuzul yang kedua, setelah di mana Rasulullah memerintahkan jangan diberikan sedekah infak itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Turun ayat langsung. Laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Tidak tugas kalian menjadikan orang supaya Islam. Itu bukan tugas kalian. Tugas kalian apa? Ini merupakan kebaikan min khairin. Kebaikan, kasihlah sedekah. Kasihlah. Sama beko kan beko ada panitia kurban ya. Insya Allah kalau kurban pasti ada. Tinggal panitianya. Kita agih tahu panitia kurban. Boleh hendak baragi awak ke orang kafir, ke orang musyrik? Boleh. Agih. Tapi jangan diprioritaskan.
Jangan itu yang didahulukan. Dahulukan dulu orang-orang miskin dari Islam. Nah gitu. Kalau baragi ke orang, contoh, alhamdulillah, tidak menggaduh, bersahabat, tidak menyebarkan, kan bertetangga baik kita itu. Di Padang Panjang itu alhamdulillah, ya. Selama kita diamanahkan di forum kerukunan umat beragama, ya, dideteksi alhamdulillah. Cuman 1-2 yang agak baulah. Mereka bertetangga baik, boleh doh dikasih daging kurban, apalagi berlebih-lebih. Boleh. Hah? Iya. Dia pena, nasi, daging. Kalau kalau dia beragi, ya boleh saja menerima. Tinggal nanti makan atau tidaknya. Kalau kita berkeyakinan ini tidak disebut nama Allah tuh, tergantung kita. Tapi kalau dia demi demi terima. Ini masalahnya uhwah itu kan ada uhwah Islamiyah, seakidah berarti. Ada uhwah basariyah, insaniyah, sesama manusia. Kita kan bersaudara, tidak Islam semuanya. Ada juga uhwah watoniyah, sebangsa dan setanah air, bersaudara. Yang membuat merdeka Indonesia apakah murni orang Islam? Tidak. Nah ini berarti persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tidak ada masalah. Lanjut. Mana dalilnya? Boleh kita memberi. Ya. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Nah ini ayatnya. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Artinya apa? Meskipun beda akidah, mereka tidak memerangi kita. Mereka tidak mengusir kita. Berarti kalau begitu, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Ya, karena saya akrab dengan misalnya yang di sebelah ini, itu, saya akrab. Jadi tetangganya, ya Bu Eni di RT 7 misalnya, atau Pak Agus yang di depannya misalnya kan, ya boleh dong. Kasih gulai, kasih sambal, boleh. Nanti ada daging kurban berlebih, kasih. Nah gitu. La yanhakumullah, tidak ada larangan ya berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dari agama ya. Dan tidak mengusir pula. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kenapa alasannya kita berbuat baik? Boleh. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Bahkan pada zaman Rasulullah bisa jadi jo caro itu awak babe baya, siapa tahu nanti hatinya terbujuk untuk masuk Islam. Bapak haloju awak. Bapak haloju awak. Nah gitu. Nah, surah Al-Baqarah ayat 272, potongan dari ayat wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum,
senada dengan surah ya, Fussilat, man amila solihan fali nafsi. Siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Kalau dalam surat Ar-Rum, ya, waman amila solihan fali anfusikum. Ya. Siapa yang berbuat baik, ya untuk dirinya. Untuk dirinya. Meskipun kita berbuat baik kepada orang yang beda akidah dengan kita, kan kebaikan untuk kita. Kita lanjutkan, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Nah, menurut Al-Hasan Al-Basri, nafkah seorang mukmin buat dirinya sendiri. Seorang mukmin tidak sekali-kali mengeluarkan nafkah melainkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cari yang lain-lain, cari ridho. Kenapa? Allah tidak akan salah alamat dan tersesat memberikan balasan, tidak. Di akhir ayatnya, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan secukup-cukupnya. Sedangkan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan, tidak akan disakiti, tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Hebat ajaran Islam ini, luar biasa. Kalau menurut ahli bahasa seperti wama tunfiku illa ibtigha'a wajhillah. Nah, susunan kata ini merupakan kata khobar. Jadi kalau kita belajar nahu, sorof, mantik, balaghah, mani, badiah, nah itu masuknya susunan kalimat seperti wama tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah yang ada di ayat ini itu khobar. Apa yang dimaksud khobar? Ya, itu adalah berita, tetapi isinya larangan. Isinya larangan. Ya, jadi larangan begini. Janganlah kalian dari sedekah kalian kecuali dengan mengharapkan ridho Allah. Berarti jangan bersedekah karena yang lain-lain. Jadi bentuknya kalimatnya berita, isinya larangan. Jangan kamu bersedekah karena mencari yang lain-lain, tapi mencari keridhaan Allah. Itu intinya. Dan apapun kebaikan, baik kita bersedekah, berinfak kepada muslim atau bukan muslim, tetap nilainya adalah min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, bisa dilihat dan disaksikan nanti di channel YouTube Masjid Jami Nurul Huda. Nanti di YouTube bisa ada kalau memang tidak sempat gitu kan menangkap semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.